Namanya jadi Ridwan. Ridwan, Pak. Asli dari Lahir Jakarta. Dari Orang Jakarta. tua sukunya Batak Karo dan Batak Toba. Oh, Batak Karo dan Batak Toba. Toba. Katanya kalau Karo nggak mau disebut Batak. Katanya kalau Karo nggak mau disebut Batak. Sebagian mungkin. Oh, sebagian. Tapi saya masih mengaku itu Batak juga. Oke. Ridwan lahir di Jakarta. Iya, Pak. Terus maksud kedatangan di sini untuk diskusi. Diskusi memperdalam ajaran agama yang ingin saya anut gitu, Pak. Yang sekarang beragama apa? Kristen. Kristen. Gerejanya apa? Saya GBI. Oh, GBI. Iya. Biasanya kalau Batak Karo kan GBKP ya? Iya. Oh, ini Iya, GBI. GBI. Saya lebih ke karismatik, bisa di GBI, GBDI itu. GBI apa? Pak Ustaz. GBI apa? Betani bukan? Nah, Betani bukan? bukan. Apa Tiberias? Tiberias kadang-kadang. Tiberias. juga Oh, situ. saya dulu GBI Betani. Betani ya. Dulu saya anak buahnya itu Insinyur Niko kalau pernah dengar. Oh iya, Tahu? iya. Tahu. Oh, nah. Insinyur Niko. Oke, sekarang Ridwan mau tanya atau bagaimana? Ada yang mau ditanya? Mau tahu aja pengalaman Kodondi itu pertama-tama kali menjadi seorang mualaf itu kenapa tertarik gitu, dan pas momen apa Kodondi bisa langsung serius untuk mendalami atau langsung mau masuk Islam gitu. Oke, gini, kalau saya dulu berpikirnya begini. Landasan dari sebuah agama itu kan apanya? Kalau sudah nggak ada nabinya, berarti yang dipegang oleh orang beragama itu apanya? Sebagai hukum, aturan, perintah, itu apa? Kitabnya kan? Kitabnya Kan? Nah, orang Kristen itu kan punya kitab yang namanya Bible. Di dalam Bible dulu saya akhirnya menemukan bahwa di dalam Bible itu ada ayat-ayat yang tidak otentik atau tidak asli. Ya. Ketika saya menemukan itu dan ada buktinya malah dari kalangan Kristen sendiri, akhirnya saya tidak bisa menerima Bible itu sebagai kitab yang suci. Ya, jadi artinya dalam Bible itu sudah ada campur tangan manusia. Saya mengakui bahwa masih ada firman Tuhan di dalam Bible, ya, karena ada kesamaan dengan apa yang sekarang saya ikuti, yaitu agama Islam. Yaitu dalam hal ini kitabnya adalah Quran. Di dalam Quran dan di dalam Bible itu masih ada kesamaan antara yang disebut dengan firman Tuhan. Contoh, Tuhan itu Esa, satu, tidak ada yang lain. Juru selamat juga cuma Tuhan. Ya. Namanya juga kalau kita pelajari dari sisi linguistiknya, ternyata ada kesamaan. Nama Tuhan yang Esa itu adalah, kalau di Bible itu Allah atau kita sebut Allah. Ya. Tapi yang saya maksud dengan kata Allah di dalam Bible itu sebagai nama ya, yang diakui oleh orang Yahudi. Ya, jadi Kristen itu timbulnya dari orang Yahudi. Yang menciptakan Kristen adalah orang-orang Yahudi. Ya, Paulus kan juga orang Yahudi. Bapaknya seorang Yahudi atau bangsa Israel, suku Benyamin. Ibunya dari Yunani, Tarsus gitu. Nah, ada kesamaan nama Tuhan menurut orang Yahudi. Mereka menyamakan dengan sebutan Eloh atau Elohim. Ya, kita sebut Allah. Eloh dengan Allah itu sebenarnya sama. Ya. Ada yang nyebut Adonai. Kalau Adonai itu kata ganti untuk menyebut yang disebut dengan Yod He Vav He. Pernah dengar? Iya, Yahweh. Orang Kristen nyebutnya Yahweh. Orang Yahudi nggak mau sebut Yahweh. Orang Yahudi tidak berani menyebut itu dengan Yahweh, Yehova, Yehowa. Mereka nggak berani. Mereka ganti dengan Adonai atau Hashem. Ya, jadi kalau Adonai itu artinya Tuhan, kalau Hashem itu artinya nama itu. Gitu. Nah, ketika saya menemukan di dalam kitab suci saya waktu itu ada ayat yang tidak asli, saya akhirnya mengambil kesimpulan bahwa kitab ini sudah ada campur tangan manusia. Jadi buat saya waktu itu saya tidak bisa menerima ini sebagai kitab suci. Nah, setelah itu baru saya pelajarin agama-agama yang lain. Pilihan saya jatuh ke agama Islam. Karena Islam itu tidak mengenal yang namanya rasis. Ya, tidak mengenal orang suku agama apa, suku ras apa. Kedudukan semua manusia tuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala tuh sama semua. Itu yang saya pegang dari agama Islam. Lagi pula di dalam Islam, kitabnya Quran itu ternyata mengandung ayat-ayat yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan
itu ternyata sudah dikonfirmasi oleh ilmu pengetahuan zaman sekarang. Itu yang menjadi patokan saya kenapa saya memilih Islam. Karena tidak mungkin Quran karangan Nabi Muhammad SAW. Itu alasan utama saya. Mau buktinya, Bible ada ayat tidak asli? Boleh Pak. Boleh. Saya dengar itu terjemahannya aja yang diganti. Iya, terjemahan. Iya. Berbeda-beda di berbagai negara gitu. Oke, kalau terjemahan itu kan tergantung dari bahasa apa, kan? Namanya terjemahan itu adalah sesuai dengan pilihan kata dari si penerjemah. Ya, itu nggak masalah kalau itu sih penerjemahan nggak masalah. Cuman kalau ada ayat yang begini, menurut Ridwan bagaimana? Ini adalah kitab suci Katolik ya. Di dalam kitab suci Katolik ini isinya ada 73 surat. Oke. Kalau yang punya Ridwan kan ini, yang ini. Yang LAI kan, PB kan, ada ini kan. 66 ya. Di sini ada 66 surat, di sini ada 73 surat. Yang Protestan, GBI termasuk Protestan, menolak 7 kitab dari sini. 7 kitab itu adalah Deuterokanonika. Ya. Ini tidak untuk diperdagangkan. Kitab suci Katolik dengan pengantar dan catatan lengkap 2009 dipersembahkan kepada umat Katolik Indonesia oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Departemen Agama Republik Indonesia. Resmi kan berarti kan? Percetakannya Arnoldus ND. Ini di Nusa Tenggara Timur. Nah, di seluruh kitab Katolik ataupun Protestan, Ridwan tahu nggak ayat yang mengajarkan Trinitas? Iya, tahu. Ayat apa? Lupa Pak, tapi di Matius atau Matius berapa? Ingat? Lupa Pak. Lupa. Iya. Satu-satu, tahu Trinitas kan? Tahu. Tuhan itu Esa, Iya. tapi bisa bermanifestasi dalam tiga pribadi. Bapa, Yesus, Roh Kudus, dan ketiganya satu. Betul? Ini inti daripada jalan Trinitas. Nanti penjabarannya bisa panjang. Di dalam seluruh kitab suci orang Katolik ataupun Protestan, satu-satunya ayat yang menjelaskan tentang Trinitas, konsep Trinitas, itu cuman ada di 1 Yohanes 5 ayat 7. Selain itu nggak ada yang komplit. Kalaupun di Matius ada, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tapi tidak disebut satu. Ya kan? Cuman 3 pribadi, tapi tidak disebut satu. Nanti mungkin ada lagi Yohanes 10:30, aku dan Bapa satu. Belum ada Roh Kudusnya, baru aku, Yesus, dan Bapa. Ya kan? Belum ada Roh Kudusnya, nggak lengkap. Nanti ada lagi di Yohanes 1:1 misalnya. Pada mulanya adalah Firman, Firman bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Firman itu Yesus. Berarti baru ada Yesus dan Bapa. Roh Kudusnya belum disebutin. Di seluruh kitab yang menyebutkan 3 pribadi itu dan ketiganya satu, cuman di 1 Yohanes 5 ayat 7. Ya. Isinya mungkin bisa dibuka di sini. 1 Yohanes 5 ayat 7, isinya sama nggak sama ini? Satu Yohanes 5 ayat 7. Bukti Jemaat GBI cepat buka Bible. Ayat 7 sebab sebab ada 3 yang memberi kesaksian dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Bapa, Firman, Roh Kudus, dan ketiganya satu. Ya kan? Itu bukti bahwa ada ajaran Trinitas. Betul? Sama nggak isinya dengan ini? Coba baca. Ini Yohanes berapa? Iya, 1 Yohanes 5 ayat 7. Ayat 7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Sama kan sama itu? Iya, sama. Oke, sekarang di kitab yang ini ada catatan kakinya. Catatan kakinya tuh begini bunyinya. Ayat 7-8, kalimat di dalam surga sampai di bumi. Ada keterangan apa nih? Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua, dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya itu naskah aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Pasti tidak asli.
Artinya tidak asli apa? Tidak otentik lah ya. Mungkin. Nah, berarti tadi kan dijelaskan bagian ini aslinya atau sebelumnya adalah catatan di pinggir halaman. Kemudian apa? Disisipkan. Iya, Jadi artinya sebelumnya ayat ini sebelumnya tadi bukan ayat, disisipkan menjadi ayat. Iya. Ya, paham ya maksudnya? Iya, Pak. Berarti satu-satunya ayat di dalam kitab suci orang Kristen dan Katolik yang mengajarkan Trinitas ternyata pasti tidak asli. Saya baru tahu di Katolik kayak gini ya. Nggak ada. Isinya sama dengan itu karena Kristen menggunakan kitab suci Katolik dan membuang yang 7. Yang 7 itu tidak dipakai, tidak diterima. Nggak diterima ya. Makanya baru tahu ada perbedaan kayak gitu. Nah, kalau ayatnya sama bunyinya. Sama. Cuman kalau di sini kan tidak ada catatan kakinya. Yang di sini ada catatan, Ada catatan kaki. kakinya. Jujur memang, jujur mengakui bahwa ayat ini pasti tidak asli. Tapi kitab ini bukan untuk jemaat. Kitab ini untuk calon-calon pastor. Anda pernah punya ngeliat kitab begini? Nggak pernah kan? Nggak pernah. Kitab ini khusus untuk calon pastor. Tidak untuk diperdagangkan tadi kan tulisannya kan? Nah, Iya, Pak. berarti Ridwan mau cari di toko buku nggak ada yang jual. Oh, nggak ada yang jual ya. Nggak ada yang jual. Beli di toko online ya mungkin ada yang jual 1-2, tapi juga sehari 2 hari pasti hilang, pasti dibeli orang. Ini dicetak untuk khusus para pastor Ya, gitu. calon pastor. Calon pastor. Yang belajar di seminari atau yang belajar di tempat pendidikan Alkitab atau pendalaman Alkitab gitu. Jujur, kitabnya ini kitab jujur, ngasih tahu sebenarnya. Dan ini ternyata bukan satu-satunya ayat yang tidak asli. Banyak di sini. Yang tidak asli itu banyak. Mau tahu? Kenapa saya kasih tahu ini? Karena ayat ini yang dianggap sebagai bukti satu-satunya ayat yang mengajarkan konsep Trinitas. Kalau ayat-ayat yang lain yang tidak asli itu bukan ayat yang mengajarkan Trinitas gitu. Agak kaget juga sih ya. Saya dulu lebih kaget. Saya dulu seperti kamu, buka Bible cepet, bacanya cepet. Tapi begitu dengar begini, apa bener? Ternyata Iya. bener. Mau yang kitab bahasa Inggris juga ada tulisannya. Contoh, bisa bahasa Inggris kan? Bisa lah. Bisa lah, dikit-dikit ya. Dikit-dikit, Pak. Nah, banyak tuh nggak apa-apa ya. Ini kan yang bahasa Indonesia. Takutnya nanti disangka, wah ini kan apa nih gitu. Kita lihat bahasa Inggris ya. Ini namanya kitab yang udah berasal dari kelompok Gideon. Iya. Kelompok Gideon itu yang menyebarkan Bible ke hotel-hotel, taruh di laci-laci hotel. Mereka taruh ini. Sekarang cari 1 John 5:7. Oh, ini benar tadi John. Yang mana? Hebrew di belakang nih. Oh iya. First Nah, ini kan John kan? Iya. First Nah, ini nih, 1 John. For there are the three sini. Iya, Sama kan? Sama-sama. Ini ada Bible namanya, ini ya diambil dari Bible King James Version. King Ya, James pernah Version, dengar? Iya, pernah. Ini ada Bible namanya New International Version. Ya, sama-sama kita buka 1 John 5:7. First John 5:7. Coba dibandingkan ayat 7 bunyinya sama nggak? Ada testify the spirit and beda banget. Beda kan? Iya. Ada keterangannya di bawah nih, apa? Yang segaris merah tuh. Manuscript of Forget testify. Apa? Coba dibaca.
Let manuscripts of the Vulgate testify in heaven, the Father, the Word, and the Holy Spirit, and these three are one. And there are three that testify on earth, the not found in any Greek manuscript before the 16th century. Not found in any Greek manuscript before The 16th 16th century. Jadi tidak terdapat di dalam manuskrip Yunani sebelum abad 16 gitu. Iya. Jadi yang kitab ini tidak memuat ayat itu karena mereka menerjemahkan dari manuskrip Yunani yang paling awal gitu. Yang paling tua gitulah. Ini sudah agak tua, agak muda gitu. Kemudian Jadi kalau ini menerjemahkan dari teks setelah abad 16, yang ini menerjemahkan teks sebelum abad 16. Sebelum abad 16 tidak ada kalimat Father, the Word, and the Holy Spirit, and these three are one gitu. Makanya di sini tidak ada. Iya beda banget. Bener beda. Nah, Iya. karena cuman ini satu-satunya ayat yang menyebutkan tiga pribadi dan satu. Tidak ada lain ayat yang menyebutkan tiga pribadi ini dan satu. Jadi sekarang Ridwan selama ini percaya dengan Trinitas itu bukan dari ajaran yang diinspirasi oleh Tuhan gitu, tapi berdasarkan ajaran dari pemikiran manusia atau dalam hal ini adalah gereja. Berarti gereja selama ini Gereja yang merumuskan ajaran Trinitas. gereja-gereja di dunia gitu banyak yang keliru mungkin. Iya, kan gini, di seluruh dunia, contohnya, ini yang lebih gampang ya. Ini kan punya Kristen Protestan. Protestan. Ini punya Katolik. Katolik. Ya. Ada berapa tadi? 66 surat ya. Surat. Ini tadi ada berapa? 73. Iya. Karena ada 7 kitab Deuteronomi Kanonika yang ditolak oleh Protestan kan. Ini ada kitabnya orang Ortodoks. Isinya 78 surat. Ya, 66, 73, 78. Ini ada Bible-nya orang Kristen Ethiopia. 81 surat. Oke, saya ulang nih. 66, 73, 78, 81. Yang bukan firman Tuhan yang mana? Gitu. Kenapa beda-beda jumlah suratnya? Gitu. Makanya. Sebagai orang Protestan, pakainya yang ini. Iya, Ini kan 66. 66. Tapi di Katolik menggunakan 7 tambahan kitab yang lain atau surat yang lain. Sedangkan yang Protodok lebih banyak 5 dari Katolik, yang Ethiopia lebih banyak 3 dari Ortodok. Jadi dengan kata lain, yang ini merangkum semua surat atau kitab, yang ini menolak 3 dari sini, yang ini menolak 5 dari sini, yang ini menolak 7 dari sini. Kalau yang Katolik saya pernah dengar sih emang bukan kayak menolak tapi tidak sama aja sih, tidak dianggap mengimani. Bukan firman Tuhan gitu lah, bilang gitu. Ya. Jadi konsep firman yang jadi kitab di dalam Kristen berarti kan belum selesai. Ada yang 81, 78, 73, 66. Ini baru konsep firman menjadi kitab. Sekarang kalau konsep firman menjadi manusia, ada kelompok seperti Ridwan namanya kelompok Trinitarian. Ya kan? Karena percaya dengan Trinitas. Pernah dengar saksi Yehova? Iya, pernah. Mereka tidak menyembah Yesus. Pernah dengar kelompok Oneness? Belum. Yang kelompok Oneness tidak menerima Trinitas. Mereka tidak percaya dengan 3 pribadi. Tuhan itu satu pribadi. Tapi Bapa dan Yesus itu dianggap satu pribadi. Gitu. Jadi Bapa adalah Yesus, Yesus adalah Bapa. Gitu. Tidak kenal Trinitas. Mereka sebut satu pribadi. Jadi konsep firman yang jadi manusia di dalam Kristen pun belum selesai. Ada yang Trinitas, ada yang saksi Yehova atau Unitarian, ada yang Oneness. Ini kan beda-beda konsep ketuhanannya. Iya, benar. Konsep firman jadi manusia belum selesai. Konsep firman jadi kitab juga belum selesai. Karena beda-beda. Ya kan? Iya, gitu sih. Nah, Ridwan ada di mana? Ridwan ada di kelompoknya yang ini, ketuhanannya ikut yang Trinitarian.
gitu. Nah sekarang kalau buat Ridwan, di dalam kitab ada ayat yang pasti tidak asli, apakah bisa disebut ini sebagai kitab suci? Gitu. Suci artinya apa? Tidak berubah-ubah sih. Tidak ada campur tangan manusia. Iya. Nah, kalau ini kan tadi udah jelas, ada catatan kaki di pinggir halaman disisipkan menjadi ayat. Berarti kan itu ada pemikiran manusia dijadikan firman Tuhan gitu. Baru tahu sih emang, Pak. Baru tahu. Iya, makanya. Sebelumnya bisa menghubungi Suci dari mana? Tahu dari mana? Dari Instagram Bapak. Instagram. Saya ya tertarik gitu ngeliat kan. Saya juga merasa kayak ada pertanyaan muncul di pikiran saya. Kenapa tidak hanya satu aja gitu, Esa? Kenapa ada 3 pribadi gitu? Dan saya pelajari dalam-dalam, ya konsep penebusan dosa Yesus Kristus itu mengharukan gitu, Pak. Mengharukan. Kayak pengorbanannya gitu. Ya, sangat terharu gitu ya. Iya, Pak. Kalau Ridwan merasa terharu karena Yesus sudah berkorban, sudah menebus dosa Ridwan dengan cara mati di atas kayu salib, berarti Ridwan harusnya cinta dengan Yesus nggak? Iya, pastinya. Cinta Yesus. Iya. Tapi kalau Ridwan dikasih kesempatan sebagai orang Kristen yang berkuasa, ngelihat Yesus mau disalib, Ridwan itu bakal nolong supaya Yesus tidak disalib atau bakal menolong tentara Romawi ikut nyalib Yesus? Sebagai orang Kristen. Iya, menolong pasti. Ya, sebagai pengikut Kristus kan biasanya. Iya. Menolong siapa? Menolong Yesus atau menolong tentara Romawi nyalib Yesus? Menolong Yesus pasti. Menolong Yesus supaya tidak disalib. Kalau tidak disalib, dosanya nggak jadi ditebus. Iya. Gimana? Iya, kalau menolong tentara Romawi nyalib Yesus, tega bener gitu, menyalib orang yang kita cintain gitu. Kalau diam aja ngelihat. Kalau diam aja, berarti egois dong. Udah tahu orang yang dicintai disalib kok diam aja, egois nggak? Katanya cinta sama Yesus. Mungkin egois supaya dosa saya ditebus ya saya diemin aja gitu. Ya kan? Iya, egois juga sih. Egois. Sekarang kalau Ridwan melihat Yesus mau disalib, terus ternyata sudah disalib sama tentara Romawi dengan diem aja, berarti tentara Romawi yang nyalib Yesus itu buat Ridwan berjasa apa berdosa? Tidak berdosa. Tidak berdosa. Karena Yesus juga waktu itu berdoa kepada mereka untuk dimaafkan gitu. Berdoa kepada Bapa, iya, supaya memaafkan mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Iya. Iya. Ya, tetapi perbuatannya si tentara Romawi ini yang menyalibkan Yesus supaya dosanya Ridwan ditebus, itu tentara Romawinya buat Ridwan berjasa apa enggak? Ya, berjasa. Berjasa. Tentara Romawi disuruh siapa? Pontius Pilatus. Pernah dengar kan? Dengan bujukan ahli-ahli Taurat. Dituntut oleh Imam Yahudi supaya Pilatus menyalibkan Yesus. Iya. Imam Yahudi dapat Yesus dari mana? Dari pengkhianatan Yudas itu. Nah, Yudas Iskariot. Iya. Yudas Iskariot kenapa menyerahkan Yesus ke Imam Yahudi? Siapa yang membisiki dia? Iblis waktu itu. Iblis. Berarti iblis buat Ridwan berjasa apa berdosa? Kalau iblis tidak membisiki Yudas, bakal ada penyalipan nggak? Nggak tahu juga, mungkin. Saya juga nggak tahu. Itu logikanya nggak dong. Enggak. Tapi karena iblis sudah membisiki Yudas, sehingga Yudas menyerahkan Yesus ke ahli Taurat, sehingga ahli Taurat menyerahkan Yesus ke Pontius Pilatus, sampai akhirnya Pontius Pilatus cuci tangan, ya kan? Karena tetap dituntut oleh Imam Yahudi. Akhirnya Pilatus menyuruh tentara Romawi untuk nyalib Yesus. Berarti iblis, Yudas, Imam Yahudi, Pontius Pilatus, dan tentara Romawi, semuanya nih buat orang Kristen berjasa apa berdosa? Berjasa. Ya. Kalau nggak ada mereka kan nggak ada penebusan dosa. Betul? Logis nggak gitu ajarannya? Logis nggak menebus dosa manusia dengan cara membunuh manusia? Ya nggak logis sih emang.
Saya ngomong berdasarkan ayat Bible loh. Ada loh. Yang iblis membisiki Yudas juga ada loh. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas, anak Simon Iskariot, untuk menyerahkan dia ke Yesus. Kalau iblis tidak membisiki Yudas, bakal disalib nggak Yesus? Nanti ada pendeta mungkin atau ada orang Kristen yang bilang, enggak, itu memang sudah rencana Tuhan, Iya, rencana Bapa. Dikehendaki oleh dia sendiri. Ya. Oke, sekarang orang Katolik bilang Yesus bukan Bapa. Ya kan? Bapa bukan Roh Kudus bukan Yesus. Tetapi ketiganya adalah Tuhan gitu. Satu Tuhan gitu maksud Tuhan. Berarti Yesus sama Bapa kan sama nih berarti. Karena Yesus adalah inkarnasi daripada firman Bapa yang menjadi manusia. Iya. Berarti Yesus ini kan bagian daripada Trinitas. Pertanyaan saya begini. Berarti untuk menebus dosa manusia, Yesus ini boleh dikatakan misinya misi bunuh diri atau bukan? Misi bunuh diri. Maksud saya gini, Yesus sebagai Tuhan, ya dalam Kristen, Yesus sebagai Tuhan, sebelum turun ke bumi, Yesus sudah tahu belum kalau dia bakal mati di atas kayu salib? Ya, pasti Sebagai sudah. Tuhan. Iya, pasti Harusnya tahu. Tahu. Kalau dia tahu dia turun ke bumi bakal mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia, berarti tindakan Yesus atau misinya Yesus, saya nggak nanya motivasinya, tindakan Yesus bisa nggak disebut sebagai tindakan bunuh diri? Iya, bisa. Nah, logis nggak menebus orang dengan cara bunuh diri gitu? Ya, nggak logis kalau pemikiran manusia. Tapi saya punya pemikiran lain kalau siapa lagi yang mau menebus gitu kan. Kalau di dalam ajaran Kristen. Karena kalau diutus orang lain atau nabi-nabi yang lain, kalau yang pernah saya baca, itu mereka semua manusia berdosa. Ininya syaratnya untuk penebusan dosa umat manusia itu harus satu-satunya makhluk yang suci, manusia yang suci, untuk rela mati, mengorbankan dosa manusia gitu. Nah, jadi siapa? Karena nggak ada lagi kan, makanya Yesus itu turun ke bumi sebagai firman yang hidup gitu. Yang mengajarkan itu kepada orang Kristen siapa? Kalau baca Bible, Yesus atau Paulus? Yang mengajarkan tadi Ridwan ngomong itu. Saya kayak diskusi dengan ini aja sih Pak, dengan para tetua-tetua gitu di gereja. Yang mengajarkan itu Paulus. Kalaupun ada beberapa ayat di dalam 4 gospel, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, yang dianggap sebagai ajaran Yesus bahwa dia adalah Tuhan yang menjadi manusia untuk menebus dosa manusia, itu adalah ciptaan daripada penulis gospel. Yang ngomong siapa? Ada bukunya. Gospel yang mengatakan di dalam, saya ambil aja langsung dari Markus ya. Markus 10 ayat 45. After all, the son of Adam didn't come to be served, but to serve, even to give his life as a ransom for many. Ya, jadi anak Adam tidak datang untuk dilayani, tetapi untuk melayani, bahkan memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Kata penulis buku ini yang jumlahnya hampir 80 orang, dikatakan apa? Much of the famous line recorded in verse 45 is Mark's creation. Banyak daripada ayat-ayat yang terkenal, yang terekam di dalam ayat 45 ini adalah ciptaan Markus. Jadi ini adalah perkataan penulis gospel yang disematkan ke mulut Yesus. Orang-orang yang berani ngomong begini adalah ahli-ahli teologi semuanya, yang mempelajari sejarahnya Yahudi, mempelajari tradisi Yahudi, mempelajari gaya bahasa orang Yahudi, gaya bahasa Yunani juga. Mereka berani mengatakan bahwa kalimat ini bukan perkataan Yesus. Makanya di dalam buku ini, yang dianggap sebagai perkataan Yesus diberi warna merah, yang kira-kira meragukan diberi warna pink, yang ini kelihatannya bukan dikasih warna abu-abu, yang pasti bukan dikasih warna hitam. Dari semua gospel, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ternyata yang dianggap benar-benar perkataan Yesus cuma 18%. Ini buku namanya The Five Gospel. Ya.
Jadi kalau yang tadi ada yang mengajarkan bahwa Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia, bisa dikatakan itu adalah ajaran Paulus dan ajaran gereja. Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan bahwa aku datang untuk bunuh diri gitu, atau untuk menebus dosa manusia gitu. Saya kasih indikasinya begini. Coba Ridwan buka. Ini kita mulai dari Perjanjian Lama dulu, ya. Perjanjian Lama ini asalnya bukan punya orang Kristen. Asalnya dari kitab ini. Namanya Tanakh. Tanakh ini adalah kitabnya orang Yahudi, ya. Di dalam Tanakh ini terjemahannya setelah menjadi kitab ini, setelah menjadi kitab yang namanya Septuaginta. Ini setelah dari bahasa Ibrani diterjemahkan bahasa Yunani, terjemahan ini pernah diubah-ubah oleh orang Kristen, baru kemudian menjadi Perjanjian Lamanya Kristen. Kalau masalah itu nanti bisa saya jelasin yang lainnya. Tapi kita mau lihat dari konsep ketuhanan dan konsep keselamatan dulu. Antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu sama atau beda? Saya lupa, tapi Perjanjian Lama belum dikenalkan konsep Trinitas itu. Nggak ada, emang nggak ada. Belum ada. Ya, tapi konsep ketuhanannya dan konsep keselamatannya sama nggak Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru? Beda. Nah, kalau beda ada di dalam satu kitab, berarti kan ada ajaran konsep ketuhanan dan konsep keselamatan yang berkontradiksi antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Oke, orang Kristen bilang Perjanjian Lama itu belum waktunya Yesus datang. Itu nubuat-nubuat. Iya. Tapi nubuat-nubuat itu menurut yang punya kitab ini itu bukan buat Yesus. Macam-macam, bisa buat bangsa Israel, bisa buat Raja Hezekia, bisa buat anaknya Raja Ahaz gitu. Tapi sama orang Kristen, nubuat yang dianggap nubuat itu dianggap itu semuanya untuk Yesus gitu. Itu yang membedakan. Jadi Perjanjian Lama ini berasal dari ini, terjemahan dari sini. Sedangkan orang Yahudi yang punya otoritas untuk menafsirkan ini bilang tidak ada nubuat untuk Yesus di sini. Gitu. Tidak mengakui. Orang Kristen yang merubah-rubah terjemahan ini baru klaim bahwa itu adalah untuk Yesus. Nah, sekarang kalau ada kitab yang punya orang Yahudi dan kitab orang Kristen yang Perjanjian Baru, kalau yang punya ini yang berhak menafsirkan siapa? Orang Yahudi. Kitab orang Kristen yang merah nih, Perjanjian Baru, yang berhak menafsirkan siapa? Ya orang Kristen. Orang Islam punya Quran, yang berhak menafsirkan Quran siapa? Ya ulama Islam. Ya kan? Iya. Tetapi ini yang terjadi adalah orang Kristen menafsirkan ini, mengubah-ubah terjemahannya dengan kacamata Kristen, sehingga seolah-olah kitab ini berbicara tentang Yesus di Perjanjian Baru. Karena penulis Perjanjian Baru mengutip hampir 1000 ayat dari Perjanjian Lama. Dianggap itu adalah penggenapan dari nubuat itu gitu. Nanti saya bisa kasih tahu jelas perubahan apa yang ada di sini gitu.